Farisi. Farisi pun ada dua, ada Hillel, ada Syamai. Kemudian ada Saduki. Kemudian ada Eseni. Kemudian ada Seloti. Itu 4 besar. Sebetulnya ada 24 mazhab pada saat itu. Jadi tidak benar kalau orang langsung mengunci pengertian yang dia anggap Judaism itu seakan-akan Judaism itu cuma monolitik. Sama sekali tidak benar, dan kesimpulannya pun jadi ekstrim dan salah, ya. Nah, ini perlu disampaikan supaya kita lihat nanti mesianik itu ada di mana, begitu ya. Nah, kemudian satu lagi, bagi orang yang sangat juga menyukai Judaism, karena ada di antara pendengar RPK akan ada juga orang yang sangat mengagumi Judaism, ya. Maka saya ingin mengatakan begini, Judaism yang Anda lihat abad 21 tidak sama dengan kepercayaan Israel yang ada di kitab suci di zaman Mose. Tidak sama. Bahkan dengan abad pertama pun, waktu Yeshua ada di sini, abad pertama, Judaism modern tidak sama dengan Judaism pada periode Bait Suci kedua. Ini harus dipahami bagi semua orang yang mau belajar Judaism, ya. Nah, kenapa tidak sama? Mudah sekali. Abad kedua itu, periode Bait Suci kedua itu namanya, itu disebut periode Bait Suci kedua karena ada Bait Suci. Jadi Bait Suci kedua, dan itu pun mereka sudah pulang dari pembuangan Babilonia, dan lalu muncullah mazhab-mazhab yang 24 itu, yang sama sekali tidak pernah ada di zaman Mose. Nah, kemudian setelah tahun 70 dihancurkan, maka itu chief rabbi waktu itu yang ada di Yerusalem namanya Rabbi Yohanan ben Zakkai. Dia pindah ke Yavne karena waktu itu Yerusalem itu harus dikosongkan dari semua orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem setelah Bait Suci dihancurkan, ya. Jadi semuanya pindah. Jadi tidak pernah ada juga orang Eseni di situ, karena ada klaim yang mengatakan bahwa Eseni terus di Yerusalem. Tidak pernah. Semuanya dikeluarkan oleh Romawi. Jadi keluar semua dari Yerusalem, termasuk Yohanan ben Zakkai, ini chief rabbi, dia pindah ke Yavne. Nah, di Yavne inilah, itu daerah Galilea, di Yavne inilah dia merestruktur Judaism. Jadi istilahnya Judaism tanpa korban. Jadi dia membuat satu sistem yang disebut Judaism, dan di situ tidak ada korban. Dan kalau kita perhatikan Judaism modern itu munculnya dari Yavne. Jadi kita tidak bisa mengatakan dari tempat yang lain, tapi dari Yavne muncul Judaism modern tanpa korban. Jadi berdoa, tentu saja baik berdoa, kemudian juga good deeds, itu artinya memberikan amal, ya. Tentu saja itu baik, tetapi kemudian tanpa korban. Padahal Torah mengatakan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa korban. Dan dalam hal ini lalu muncullah ini mesianik yang tetap mengakui adanya korban, dan juga kekristenan, ya. Dan di sini dalam hal ini mesianik dengan kekristenan sama, karena mengakui adanya korban, dan korban kita adalah anak domba Elohim yang adalah Yeshua HaMashiach. Nah, oke, dari situ kita bisa lihat sekarang unsur pokok dalam kembali ke akar Ibrani adalah mengakui Yeshua HaMashiach, Yeshua sebagai Mesias Ibrani yang bersifat ilahi bagi dunia sesuai dengan kitab suci. Lalu saudara tanya, di mana sesuai kitab suci? Waktu Yeshua ditanya oleh Yohanes Pembaptis, ya, apakah kami harus menunggu engkau? Apakah engkau atau kami harus menunggu orang lain? Lalu dia katakan kepada Yohanes, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Injil kerajaan diberitakan kepada orang-orang miskin. Amen. Jadi itu artinya dia mengkonfirm bahwa dialah Mesias, tetapi bahasanya begitu. Bahasanya tidak bahasa ingin mengagulkan diri, ya. Akulah Mesias, nggak ada. Ya justru yang mengaku-ngaku akulah Mesias gitu, ya, itu adalah Mesias palsu. Jadi kalau Mesias yang benar, ya jawabnya seperti Yeshua. Lihat semua tanda-tandanya, akulah dia, gitu, ya. Itu bahasanya. Kemudian kenapa disebut divine? Kenapa dia ilahi? Di dalam Yohanes 10 ayat 38 dikatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi dia divine.
Dia mengucapkan begitu, bahwa dia keluar, dia datang, dia keluar dari dalam Bapa dan bukan dari luar Bapa, bukan dari luar Elohim, dia dari dalam Elohim. Dia datang menjadi manusia karena dikatakan aku di dalam Bapa. Jadi dia datang dari dalam. Sedangkan langit dan bumi diciptakan juga oleh Elohim, tapi itu dari luar, bukan dari dalam, ya, bukan dari dalam Bapa. Tapi Yeshua keluar dari dalam Bapa, dan itu dikatakan dia yang duduk, dia ada di pangkuan di pangkuan Bapa, ya. Dia anak tunggal yang ada duduk di pangkuan Bapa. Jadi dia begitu dekatnya hubungannya, dan karena itu dia bersifat divine, bersifat ilahi. Itu adalah satu pilar, satu pengertian kembali ke akar Ibrani yang sangat pokok. Kita mengakui Yeshua adalah Mesias Ibrani, bukan Mesias Yunani, bukan sama sekali, tetapi juga kita mengakui dia divine, Mesias yang divine, yang bersifat ilahi. Kemudian yang kedua, kembali kepada cara hidup rasul-rasul dan jemaat mula-mula. Dan itu kita bisa lihat, ya, seringkali itu menjadi satu ideal bahwa jemaat mula-mula itu memang ada banyak iman, tinggi imannya, dan bertekun, berdoa, dan pengajaran, ada persekutuan yang bagus sekali. Tetapi seringkali yang tidak pernah diberitakan di gereja-gereja adalah bahwa mereka semua rajin melakukan Torah. Ayatnya di mana? Itu terlalu saya pernah sampaikan, tapi ini mudah sekali. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 21, ya, ayat 20 mengatakan begini. Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara Torah. Jadi jemaat yang katanya luar biasa, jemaat yang katanya Pentakostal, yang bersifat Pentakostal, ya, yang karismatik itu ternyata taat pada Torah. Nah, ini yang tidak pernah diberitakan. Dan justru disinilah Shores Messianic Fellowship ingin menunjukkan bahwa ini ada kebenaran, ada bagian kebenaran yang tidak pernah disinggung, bahkan seakan-akan ditutupi, yang harusnya dipahami oleh semua orang percaya, bangsa-bangsa dan juga Yahudi, bahwa jemaat pertama rajin memelihara Torah. Setelah mereka percaya Yeshua, mereka rajin memelihara Torah dan tetap rajin memelihara Torah. Jadi Yeshua betul-betul Mesias Ibrani. Dia membuat orang melakukan Torah. Dia tidak membuat orang murtad kepada Torah. Nah, ini penting sekali karena ada tuduhan-tuduhan bahwa kalau udah percaya Yeshua, lalu Yeshua membuat tidak taat pada Torah. Tidak sama sekali, ya. Kita bisa lihat fakta historisnya tercetak di dalam Kisah Rasul. Kemudian yang berikutnya, memahami, kembali ke akar Ibrani berarti memahami kitab suci Tanakh, yaitu kita biasanya disebut Perjanjian Lama, ya. Tapi saya ingin memakai istilah Tanakh, kitab suci Ibrani, Torah, Nevi'im dan Ketuvim, ya. Dan Brit Hadasyah, jadi Tanakh dan Brit Hadasyah itu dipahami dalam perspektif Ibrani. Itu artinya kembali ke akar Ibrani. Kita memahaminya dalam perspektif Ibrani. Biasanya orang yang belajar teologi, ya, itu diajar begini. Kalau ingin membaca Perjanjian Lama, you mesti baca dari Perjanjian Baru lebih dulu. Kemudian dengan cara berpikir Perjanjian Baru, baru baca Perjanjian Lama. Oke, saya bilang saya pernah dididik, saya tidak pernah mengenyam pendidikan teologi formal. Saya belajar di Yeshiva dan bukan di STT, ya. Nah, tetapi dari kecil itu kita diajari begitu. Semua orang-orang bangsa percaya bangsa-bangsa itu diajari begitu. Kristen itu diajari begitu. Lalu kita ikuti, ya. Tetapi kemudian setelah saya mengenal akar Ibrani, ya, saya melihat bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan Tanakh lebih dahulu, baru Brit Hadasyah. Jadi kita ikut sequence-nya. Dan ternyata setelah dilengkapi dengan satu dimensi yang lain, maka justru ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa, yang sehingga menjadi lengkap. Tadinya Brit Hadasyah Tanakh, sekarang Tanakh Brit Hadasyah. Ya, sahabat-sahabat RPK, Anda tangkap kalimat terakhir Tanakh dan Brit Hadasyah. Dan sesudah tanda waktu pasti kami kembali ke ruang dengar sahabat-sahabat RPK. Tuhan memberkati.
they can destroy it. Let it be known today that you are God. Mari dengan hati bersyukur, kita menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap hari Minggu, jam 8 sampai 10 pagi, di GBI Bumi Bintaro Permai, Jalan Bintaro Puspita 2C, Blok D 7 dan 8, dekat Taman. Untuk informasi, hubungi 021 7364 258 atau 0813 813 63555. Mesias Yesua memberkati. Lehet Raot, Shalom. You are the Holy One, mighty exalted one, and we surrender to your sovereign will. Oh Lord God of Terima kasih sahabat sekali lagi yang memberikan kontribusinya bagi misi melalui Lembaga Pengkabar Baik dan Yayasan Kasih untuk Bangsa Yakuba. Saya Pendeta Hans Jefferson. Saya berdoa untuk sahabat selalu diberkati berlimpah. Anda kembali bersama kami dalam Unity for Mission Program, dan malam ini kita sedang membedah, mempertajam, memperdalam untuk sahabat-sahabat bisa mengenal apa itu akar Ibrani. Nah, sahabat-sahabat sabar sebentar dan Pak Ben akan menginformasikan masih dalam konteks akar Ibrani, tapi ini ada unsur wisatanya. Yaitu benar-benar Pak Ben akan menjadi pembimbing rohani dari sahabat-sahabat. Mungkin ini pembimbing rohani tidak ada duanya, dan ini betul-betul ini perjalanan akar Ibrani ya. Silakan Pak Ben informasikan perjalanan ke Holy Land. Ya, sahabat, ini saya ingin bicara sekarang tentang satu tour ya yang akan saya pimpin ke Holy Land, ke Tanah Perjanjian. Itu Shores Walk ya, itu tanggal 5 Juli berangkat dan kembali tanggal 12 Juli. Jadi ini paket 8 hari. Dan walaupun ini 8 hari, kita sebetulnya mendapatkan semua tempat-tempat yang khusus. Jadi ini dalam perjalanan ini akan mengunjungi Masada, akan di situ adalah benteng ya, ada benteng yang kemudian dihancurkan oleh Romawi tahun 73. Jadi setelah Bait Suci dihancurkan, Masada jatuh 3 tahun kemudian. Jadi dari situ kita bisa melihat Judaism abad pertama itu bagaimana. Kemudian kita juga akan pergi ke En-Gedi, tempat-tempat yang nggak biasa ini. Ini biasanya nggak terlalu ini ya. Tempatnya Raja Daud. Ya. Kemudian kita juga pergi ke dalam lingkungan Bait Suci ya. Jadi memang Western Wall itu udah semua orang akan ke sana. Tapi biasanya tembok selatan banyak yang belum pernah ke sana. Jadi biasanya kalau itu cuma foto-foto aja gitu di sana, lalu nggak lebih dalam lagi gitu. Nah, kita kalau mau lebih dalam itu lebih banyak penelitian arkeologis itu ada di tembok selatan, dan itu yang kita mau kunjungi. Kita mau kunjungi tembok selatan ya. Dan nanti kita bisa lihat ada banyak beberapa kejadian kitab suci yang bisa dijelaskan dengan kalau kita mengunjungi tembok selatan. Dan ini hampir nggak ada deh. Kalau saya pernah bersama dengan satu rombongan itu dengan Christian Friend of Israel ya, itu kebanyakan tuh orang bule-bule begitu ya, dari luar negeri itu ya. Mereka mau tuh yang begitu-begitu. Tapi orang Indonesia biasanya yang gitu-gitu itu diliwatin aja. Tapi justru kita kalau mau belajar lebih dalam, inilah turnya begitu ya. Kita bisa lihat lebih masuk, lebih insight gitu, dapat insight tentang Bait Suci, kemudian juga ke tunnelnya, kemudian juga ke terowongan Hizkia ya, kemudian kolam Siloam, itu semua satu kesatuan di sana. Kita bisa mempelajari situasi Bait Suci kedua yang memang dilihat dan diinjak oleh Yeshua. Kemudian juga kita tentu saja